Perkenalkan, nama saya Kapri Jawa Barat dengan NIM 2307070001 dari Prodi Etnomi Psikologi. Perkenalkan, nama saya Pascal Faldi dengan NIM 2314021128 dengan Prodi Teknologi Informasi. Definisi dan jenis korupsi. Definisi korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Hal ini dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor swasta. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama ada suap atau yang disebut dengan bribery, yaitu pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai untuk mengingkari tindakan pejabat publik atau karyawan swasta. Yang kedua ada pemerasan atau extortion, yaitu memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang bernilai melalui ancaman atau kekerasan. Yang ketiga ada nepotisme, yaitu memberikan posisi atau keuntungan kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Yang keempat ada penggelapan, yaitu pencurian atau penyalahgunaan uang atau properti yang dipercayakan kepada seseorang. Penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi. 1. Kelemahan sistem hukum. Sistem hukum yang tidak efektif, tidak transparan, dan kurang tegas dalam menindak pelaku korupsi. Yang kedua, kurangnya transparansi, yaitu minimnya akses masyarakat terhadap informasi publik yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, rendahnya moralitas dan etika, yaitu nilai moral dan etika yang rendah di kalangan pejabat atau karyawan. Yang keempat, kurangnya pengawasan, yaitu pengawasan yang lemah dalam berbagai institusi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Yang kelima, ketidakseimbangan kekuasaan, yaitu konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada individu atau kelompok tertentu tanpa mekanisme check and balance yang efektif. Strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Langkah-langkah untuk memerangi korupsi. Yang pertama, penguatan hukum, yang dimana menerapkan hukum yang tegas dan transparan serta memastikan penegakan hukum yang efektif. Yang kedua, transparansi, mendorong transparansi dalam pemerintahan dan bisnis dengan membuka akses informasi publik. Yang ketiga, pengawasan, yaitu memperkuat lembaga pengawas internal dan eksternal untuk memantau aktivitas dan menindaklanjuti laporan korupsi. Yang keempat, pendidikan anti korupsi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan tentang bahaya korupsi dan cara melawannya. Yang kelima, ada kerjasama internasional, yaitu berkolaborasi dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menangani korupsi yang lintas batas negara. Dampak korupsi terhadap masyarakat. Dampak pertama ialah dampak ekonomi, yang berarti korupsi merusak ekonomi dengan mengurangi investasi asing, meningkatkan biaya bisnis, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak politik, yaitu mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga politik dan memicu ketidakstabilan politik. Yang ketiga, dampak sosial, yaitu memperburuk ketidakadilan sosial, meningkatkan kesenjangan ekonomi, dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik. Yang keempat, dampak lingkungan, yaitu korupsi dapat mengakibatkan pengabaian standar lingkungan dalam proyek pembangunan dan dapat merusak ekosistem. Hukum dan regulasi anti korupsi. Regulasi anti korupsi yang ada di berbagai negara. Yang pertama, negara Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dipimpin oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga utama untuk memberantas korupsi. Yang kedua ada negara Amerika Serikat memiliki lembaga Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA yang dimana melarang pembayaran suap kepada pejabat asing untuk mengaruhi keputusan resmi. Yang ketiga ada negara Singapura atau Prevention of Corruption Act atau yang disebut dengan PCA yang memberikan wewenang luas pada Biro Investigasi Praktik Korupsi atau CPIB untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Berikut adalah contoh-contoh kasus korupsi besar yang ada di dunia. Yang pertama, skandal Petrobras yang berasal dari negara Brazil yang melibatkan pejabat tinggi dan eksekutif di perusahaan minyak negara Petrobras. Korupsi ini melibatkan miliaran dolar dalam bentuk suap dan pencucian uang. Yang kedua, ada skandal 1MDB yang berasal dari negara Malaysia melibatkan dana investasi negara satu Malaysia Development Berhad yang dimana dana miliaran dolar tersebut disalahgunakan oleh pejabat pemerintah, termasuk mantan Perdana Menteri Najib Razak. Yang ketiga, Enron yang berasal dari negara Amerika Serikat
yang merupakan kebangkrutan perusahaan Enron akibat praktik akuntansi curang dan penipuan yang dimana menyebabkan hilangnya pekerjaan dan investasi bernilai miliaran dolar. Sekian hasil video pemaparan tentang korupsi. Kami ucapkan terima kasih.